Kita semua mungkin sudah sering ke Bali. Jika mendengar tentang perayaan Galungan, hari ini Santi dari Ajmi diajak oleh Beli Fajar Arcana dari Kompas untuk mengetahui justru hari-hari sebelum Galungan. Beberapa hari menjelang Galungan, warga Hindu Bali melakukan sebuah perayaan atas rasa bersyukur mereka kepada para dewa. Seperti di Galeri Rudana Ubud ini, para pembesar dan pekerja galeri semua melakukan sebuah kegiatan masak-masak bersama. Kegiatan ini karena memang apa yang kita lakukan adalah untuk kebersamaan dan kemuliaan kita bersama. Tidak lelaki ataupun wanita, semua berkumpul di lapangan terbuka dan mempersiapkan bahan-bahan masakan bersama. Perayaan ini memang ditujukan sebagai ucapan rasa bersyukur mereka kepada Sang Dewa. Di saat para pekerja mempersiapkan bahan makanan, salah satu putri dari Rudana ini mempersiapkan sesaji untuk para dewa. Untuk apa? Agar semuanya berdaya guna dan cepat guna, itu isinya. Jadi bukan untuk dia. Bukan. Kita hanya mohon kepada beliau, apapun yang sudah tercipta adalah semua dari kamu. Tapi kalau isinya itu sebenarnya apa aja yang kita punya. Ya, Jadi ya tapi intinya bisa tiga. Pikiran, ucapan kita, dan perilaku kita. Sangat menarik, karena terlihat jelas bahwa upacara makan-makan bersama ini bukan saja dilakukan untuk mereka, tapi juga untuk para dewa. Putri Rudana memberikan sesaji di beberapa titik di sekitar galeri. Sementara para pekerja terus asik mempersiapkan beberapa jenis masakan khas Bali. Lawar adalah yang paling khas. Dengan cara mencacah beberapa bahan masakan ini, konon malah membuat aroma dan rasanya menjadi lebih mantap. Begitu juga dengan sate lilit. Adonan dagingnya dililitkan lapis demi lapis dengan sabarnya. Semua disiapkan bersama-sama. Bali memang punya ciri tersendiri dalam mengolah masakan. Ketekunan dalam mengolah masakan terlihat pula saat mempersiapkan sesaji. Masakan dan makanan bukan semata-mata dibuat dan dimasak hanya untuk dimakan, tapi juga semacam prosesi upacara. Maka tidak heran jika di dalam budaya Bali, proses adalah tahapan yang penting. Seperti halnya dalam mencacah lawar ini, seakan-akan mempunyai suasana meditatif tersendiri. Begitu juga kesabaran dalam membuat sate lilit. Tentu semuanya akan berbeda jika proses ini hanya mengejar hasilnya saja. Bukan tidak mungkin pembuatan lawar ini cukup dikerjakan oleh mesin blender saja. Setelah selesai membuat masakan, semua dibungkus menjadi beberapa kantong plastik untuk bekal keluarga di rumah. Sementara para pekerja bisa langsung menyantap makanan di lapangan. Mereka duduk santai bersama-sama di tengah lapang, semua menikmati masakan hasil bersama, sambil berdoa memanjatkan rasa bersyukur mereka terhadap Sang Dewa. Untuk keesokan harinya, mereka akan pergi ke pura bersembahyang memanjatkan doa kepada dewa. Di hari raya Galungan, kota Bali mendadak sepi, mirip seperti Jakarta saat libur Lebaran. Tempat yang ramai adalah pura. Sejak pagi, pura ramai dikunjungi umat Hindu Bali. Semua berdatangan dengan waktu yang berbeda-beda. Karena memang seharian ini, umat Hindu bisa datang ke pura jam berapa saja. Makanan memang sangat erat hubungannya dengan ritual dan upacara di Bali. Di pelataran luar pura nampak berjejer pedagang sate babi. Asap sate bergumul dengan udara pagi dengan sangat harumnya. Pedagang sate babi ini memang sengaja berdagang di depan pura, yang mana sesekali setelah umat Bali bersembahyang, mereka bisa langsung jajan dan makan sate babi sebelum pulang. Galungan memang menjadi sebuah perayaan yang semarak bagi warga Hindu Bali. Hingga sore, hampir semua pura tetap ramai dikunjungi secara bergantian. Makanan memang erat kaitannya dengan hawa nafsu, apalagi nafsu yang berlebihan. Namun, bagi warga Bali, makanan adalah sebuah bagian dari perayaan.
mengendalikan hawa nafsu adalah bagian dari ritual. Perpaduan ini nyata nampak dalam perayaan Galungan di Bali. Akhirnya, selain kita mengetahui nikmatnya masakan Bali, kita pun jadi paham nilai-nilai ritual di balik proses pembuatan makanan sebagai bentuk rasa bersyukur kepada Sang Hyang Widiwasa.